dengarkan omong kosongnya. Ayah, Nonali, kenapa kamu tidak? Biarkan aku mencoba. biarkan kau yang mencoba. Kau anggap ayahku ini apa? Lin Suang. Jika kau tidak ingin mati, maka tutup mulutmu. Dokter Zhao, bagaimana keadaan ayahku? Nonali, kondisi ayah Anda datang tiba-tiba. Saya juga tidak bisa membantu. Pemuda ini baru saja berkata, dia bisa menyembuhkannya. Mengapa kita tidak? Biarkan dia mencoba. Nonali, tolong biarkan aku mencoba. Kau diam, pengawal. Bawa orang tak berguna ini. Seret dia keluar untukku. Ya, tunggu. Nonali, kondisi ayah Anda saat ini sangat kritis. Meskipun saya bisa mengobatinya, tetapi dalam profesi kami, ada aturannya. Di depan seorang master sejati, seseorang tidak boleh memamerkan keterampilan kecilnya. Sepertinya, lebih baik membiarkan dia menanganinya. Bukankah kau bilang bahwa minum beberapa dosis obat akan menyelesaikannya? Bukankah kau bilang itu hanya kelelahan berlebihan? Dokter Zhao, tolong lihat sebentar. Apa sebenarnya yang terjadi pada ayahku? Taisang menghilangkan dingin. Deo Agung memasuki gerbang misterius. Pukulan telapak tangan Anda itu, bukankah itu praktis titik kematian? Nah, Anda, saya pikir Anda berniat buruk. Sekte misterius langit bumi. Ki adalah akar fundamental. Kesengsaraan kultivasi. Buktikan kekuatan ilahi saya. Di dalam dan di luar tiga alam, hanya Dao yang tertinggi. Ada cahaya kemasan, menutupi dan memantul pada tubuh saya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tangan pukulan titik akupuntur 10.000 bunga tidak berguna. Pengawal, bawa dia keluar dan tahan dia. Dia harus membayar nyawa ayahku. Ya, Nona. Ayah bagaimana keadaanmu? Ayah, Tuan Li, bagaimana keadaanmu? Tuan Li. Apa yang terjadi pada saya barusan? Lepaskan. Dokter Zhao, benar-benar layak menjadi dokter brilian generasi ini. Tangan dewa dari King Hai. Kebaikan penyelamat nyawa yang ditunjukkan hari ini. Keluarga Li saya pasti akan mengukirnya di hati kami. Ayah orang yang menyelamatkanmu bukanlah Dokter Zhao. Itu dia. Ini pemuda ini adalah... Dia adalah persis orang yang ayah suruh aku cari. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu ayah. Setelah pergi ke kuil Hongan, konon mekanisme langit memberiku petunjuk. Jodohku akan segera datang. Jadi dia adalah orang yang dibicarakan oleh kepala biara. Nonali, racun dingin di tubuh ayahmu telah dihilangkan. Namun, di dalam tubuhmu ada juga racun dingin. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku membayangkan, Nonali ketika cuaca berubah, atau ketika kamu stres secara emosional, itu menyebabkan kamu batuk tanpa hentikan. Kau, Ini omong kosong. Nonali memiliki kehidupan istimewa sejak kecil. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki masalah racun dingin yang meresap ke tubuhnya? Anda benar-benar berani mengatakan apa saja. Aku tidak hanya tahu bahwa Nonali batuk ketika cuaca berubah, tetapi aku juga tahu bahwa suhu tubuh Nonali terlalu rendah. Sangat rendah hingga tubuhnya terasa dingin saat disentuh. Aku tidak salahkan. kata-kata keji dan keberanian yang besar. Ini, Nonali, Anda keliru. Racun dingin di dalam tubuh Anda, jika tidak segera diobati, juga akan menyebabkan Anda seperti ayah Anda, jatuh ke dalam koma. Bisakah Anda? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kau bisa melihat sekilas racun dingin di dalam tubuhku. Cukup. Bagaimanapun, pemuda ini menyelamatkan hidup saya. Chen Bian. Ya. Siapkan untuk pemuda ini hadiah 2 juta. Bantu saya mengantar pemuda ini dan Dr. Zhao. Ya, Ketua. Imbalannya tidak perlu. Tuan Li, Anda menyelamatkan hidup saya. Saya menyelamatkan hidup ayah Anda. Kita saling tidak berutang. Baru-baru ini, selama istilah matahari turunnya embun beku, energi dingin meningkat.
Tuan Li harus benar-benar menghindari konsumsi zat mentah atau dingin. Sebaiknya mengonsumsi obat tradisional Tiongkok yang menghangatkan. Untuk pemulihan, jika tidak Anda akan kambuh ke dalam koma. Sangat membahayakan hidup Anda. Apa kau tidak sehat? Kau pergi, namun kau masih mengutuk ayahku. Ini adalah pengetahuan umum. Tuan Li, saya punya teman dekat Cincin. Penguasaannya terhadap titik akupuntur benar-benar luar biasa. Satu set jarum akupunturnya telah melalui ribuan penyempurnaan. Lain kali saya akan mengundangnya untuk memeriksa Anda, Tuan Li. Selamat tinggal, Tuan Li. Bukankah ini Lin Xuang? Benar-benar gigih dan tidak tahu diri. Dasar bocah sialan. Aku sudah memekatmu. Namun kau terus saja menempel tanpa henti. Apakah kau tidak punya harga diri? Jangan pergi. Hari ini, Jie Euhan telah berhasil menandatangani kontrak 10 juta dengan grup Li dari ibu kota. Anda yang hanya menjaga pintu masuk mungkin belum pernah melihat 10 juta seumur hidup Anda, benar. Lin Xuang, mengapa kau tidak memohon kepada Jie Euhan kita? Jamuan makan hari ini disajikan untuk menjamu manajer proyek dari grup Li. Hidangan-hidangan ini sangat mahal. Mengapa kau tidak mengambil sedikit makanan dan jongkok di dekat pintu masuk untuk mencicipinya? Baiklah, kemarilah Lin Xuan. Hidangan-hidangan ini, kau mungkin hanya bisa mengonsumsinya sekali ini saja seumur hidupmu. Itu tidak perlu. Ayo Lin Xuan, karena Anda sudah tiba. Mari, Saya sudah katakan itu tidak perlu. kita nikmati perayaannya. Pergi. Siang Yuan keluar sebentar. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Lanjutkan. Lin Xuang, apa kamu sengaja memprovokasi? Terus-menerus menggangguku. Aku sarankan kamu, segera selesaikan perceraian. Semakin aku melihatmu sekarang semakin aku merasa jijik. Segera menjauh dariku. Saya tidak pernah bermaksud mengganggu Anda. Aku. Jemba. Ini 10.000 yuan. Ambil ini dan cepatlah ingat. Wanita si The baik film itu was translated and narrated by M Media. sia-sia untukmu. Orang rendahan akan selalu menjadi orang rendahan dibandingkan dengan kami para atasan. Kita tidak akan pernah berada di lingkaran yang sama. Kau sebaiknya tahu diri. Jangan tidak tahu berterima kasih. Ayah, Anda makan juga. ayah. Ayah, ayah. Jin Bin. Jin Bin. Cepat panggil dokter. Ayah, apa yang terjadi padamu? Baru-baru ini, selama istilah matahari turunnya embun beku. Energi dingin sedang meningkat. Tuan Li sama sekali tidak boleh makan makanan mentah dan dingin. Lin Xuang. Lin Xuang pasti tahu. Halo, Halo Lin Xuang. Di mana kau? Tolong cepat datang dan selamatkan ayahku. Ayahku pingsan. Nona Li mohon, jangan khawatir dulu. Saya berada di Hotel Ming. Baiklah, aku tahu. Aku akan segera ke sana. Jie Euhan. Apa yang Anda lakukan? Bukan apa-apa. Hanya seorang penjaga gerbang. Aku memekatnya. Sekarang dia datang untuk menggangguku. Jie Euhan. Mengapa repot-repot mengurus orang rendahan ini? Mengapa repot-repot berdebat?
Bahkan jika mereka berjuang seumur hidup mereka, mereka tetap tidak bisa menyamai kita. Sedikit pun. Jangan buang waktu. Mari, minum. Lihat, dia bahkan tidak berani melawan seperti ini. Xie Euhan. Kurang ajar. Mengapa Anda ada di sini? Orang hebat macam apa kau ini? Karena kau berani menindas orang-orangku. Orang Anda. Dia orang Anda. Saya salah. Saya salah. Maafkan saya saudara, maafkan saya. Apa yang terjadi? Saya ingin berbicara sebentar dengan mantan istri saya. Benar-benar menjijikan. Perusahaan kita. Apakah kita masih memiliki kemitraan dengan mereka? Baik. Kirimkan pemberitahuan. Mulai sekarang. Hentikan semua kerjasama proyek. Perusahaan kita akan selamanya menolak bekerja sama denganmu. Yang satu merayu wanita bersuami. Yang satu lagi suka bergaul bebas. Kau bisa bayangkan. Perusahaan itu akan memiliki reputasi seperti apa? Kamu ini siapa? Dan kamu berani berkeliaran di sini? Enya. Sekelompok orang menjijikan. Di sini berpikir kau adalah semacam orang yang superior. Lin Suang. Ayo pergi. Ayah, Tuan Li, apakah dia mungkin makan sesuatu yang mentah dan dingin? dia makan buah. Kincin tangan Dewa Qinghe sesama murid Dr. Xiao. Mengapa orang ini lagi? Nona Li. Saya sudah bilang sebelumnya, orang ini bisa menyembuhkan penyakit Tuan Li. Hanyalah keberuntungan. Racun dingin meresap ke dalam tubuh. Dia tidak boleh terkena dingin. Tidak makan makanan mentah dan dingin adalah akal sehat. Bagaimana mungkin saya bisa mempercayai orang asing? Nona Li, racun dingin ayah Anda sudah menembus jauh ke dalam sumsum tulangnya. Kali ini saya membantu menstabilkan kondisinya. Untuk waktu yang singkat, situasi ini tidak akan terubah. The film was Menyombongkan diri. translated Teruslah and menyombongkan narrated diri. by M Media. Kau bocah, saya tidak tahu. Metode tidak ortodoks atau jahat apa yang kau gunakan? Tuan Li, bagaimana perasaan Anda? Dr. Kie, saya belum pernah merasakan tubuh saya senyaman dan serileks ini. Terima kasih banyak. Ayah, Lin Suang baru saja menyelamatkanmu. Tangan dewa terkemuka Qinghe. Ternyata tidak ada yang istimewa sama sekali. Hei, Nona Li. Saya adalah dokter terbaik di komunitas medis Qinghe. Bukankah tidak sopan bagi Anda untuk berbicara seperti itu? Pemuda ini menyelamatkan saya lagi. Ya ayah, Karena Tuan Li baik-baik saja sekarang. Kalau begitu saya akan pamit. hai Lin Suang. Aku akan mengantarmu keluar. Nona Li, racun dingin di tubuh Anda juga berada di ambang letusan. Jika Anda tidak segera mengobatinya, situasinya akan jauh lebih serius daripada ayah Anda. Saya tidak menyadari. Kau bocah punya keberanian besar untuk bernafsu. Kau sudah memikirkan ini sejak lama bukan? Nona Li, terlepas dari apa yang Anda pikirkan, tetapi gejala yang saya sebutkan, memang ada bukan? Saya sudah melihat banyak orang sepertimu. Saya sudah bisa memprediksi apa yang terjadi selanjutnya. Kau ingin merawat Nona. Dan akan ada kontak fisik bukan? Mungkinkah kau akan merawat Nona Li? Dengan cara yang sama seperti kau merawat Tuan Li, dengan menepuk seluruh tubuh Nona Li. Memang benar. Kontak fisik tertentu diperlukan. Nona Li. Saya tidak salahkan. Bocah ini hanyalah sampon yang otaknya penuh pikiran kotor. Apakah kau tahu nasib macam apa yang menantimu jika kau menyimpan niat buruk terhadap putriku? Ayah, mengapa kita tidak membiarkan dia mencoba? Jika dia bisa menyembuhkanku,
Itu tentu akan menjadi berkah yang besar. Jika dia tidak bisa menyembuhkanku, kau bisa meminta pertanggungjawabannya nanti. Masuklah. Nona Lee. Mohon maaf atas kelancangan ini. Langit dan bumi sumber yang mendalam. Akar dari semua ki. Metode pengobatan macam apa ini? Mengapa aku merasa seperti ini? Hatiku terasa terbakar dan gelisah. Dan aku juga merasa sedikit sesak di dada. Seorang dermawan yang ditakdirkan. Ya, aku pasti terlalu memikirkannya. Raih kekuatan ilahi saya. Di dalam dan di luar tiga alam. Kau sendirilah yang berkuasa tertinggi. Nona Lee. Saya sudah membersihkan meridian paru-paru untuk Anda. Memaksa racun dingin keluar dari tubuh Anda. Tapi dalam 10 menit, Anda tidak boleh bergerak. Pertahankan saja postur ini. Ini bermanfaat untuk sirkulasi energi hangat. Pertahankan postur ini. Tidak mungkin. Kau berani-beraninya memanfaatkan diriku. Bagaimana kau bisa memanfaatkan diriku sesukamu? Lihat itu. Dia gagal dalam pengobatan. Dia hanya berpura-pura. Dia hanya ingin mencapai tujuan kotornya. Kurasa aku sudah lebih baik. Aku benar-benar merasa sudah lebih baik. Aku tidak menyangka metode milikmu benar-benar berhasil. Aku minta maaf. Aku baru saja bersikap kasar padamu. Nona Lee, Anda harus memeriksa diri Anda dengan cermat. Jangan sampai beberapa orang menggunakan cara aneh untuk menyebabkan kelegaan sementara, tetapi meninggalkan masalah permanen. Dr. Qin, racun dingin di tubuhku. Kau bahkan gagal mendeteksinya. Tetapi sekarang, sebagian besar sudah disembuhkan oleh Lin Suang. Keterampilan medis kalian berdua, siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah? Jelas terlihat sekilas. Jika kau masih tidak yakin, mengapa kalian berdua tidak mengadakan kompetisi? Siapapun yang kalah harus berlutut dan memohon ampun. Bagaimana? Nona Lee, bagaimana Anda ingin bersaing? Lin Suang, barusan kau menyuruhku beristirahat 10 menit. Aku tidak mematuhinya. Bagaimana ini akan memengaruhi hasil pengobatan? Nona Lee. Kenaikan mendadak Anda barusan. Ditambah dengan agitasi emosional. Menyebabkan arus hangat internet tiba-tiba mandek dan melemah. Gagal menghilangkan racun dingin sepenuhnya. Nah, apakah kau mencoba menyentuh Nona Lee lagi? Ini benar-benar tidak masuk akal. Kau adalah orang yang bahkan tidak bisa kutoleransi. Seorang bajingan busuk. Dr. Qin, kau periksa nadinya. Kau lihatlah, apakah benar-benar ada racun dingin yang tersisa di tubuhku? Jika ada, maka obati aku. Menyembuhkannya berarti semuanya baik-baik saja. Jika tidak bisa disembuhkan, Nona Lee, memang ada sedikit jejak energi dingin di tubuh Anda. Tetapi menurut pendapat saya, Anda hanya terpengaruh oleh invasi. Itu tidak menakutkan seperti yang diklaim orang lain. Ini adalah satu set jarum perak yang diwariskan dari leluhur kami. Totalnya ada 108 jarum. Itu dibuat dari perak tua berusia 10.000 tahun. Ditempa selama 10 tahun. Secara inheren, ia memiliki efek menahan racun dingin. Rangkaian teknik penempatan jarum ini memang layak mendapat gelar tangan Dewa Qinghai, seorang tabib terkenal di generasinya. Dr. Qin, jarum perak itu dilarang diaktifkan. Jika tidak, nyawa Nona Lee akan dalam bahaya. Lin Xuan, apa kau takut jika aku berhasil menyembuhkannya dan membuatmu berlutut dan bersujud? Lin Suang, kau tidak benar-benar takut kalahkan. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa coba mengaktifkan jarum perak kelima dan amati reaksi Nona Lee. Apakah energi dingin akan segera melonjak? Pergi. Kau
Para prajurit yang menghadapi garis depan berbarislah dan maju. Langit dan bumi asal misterius 10.000 ki mengikuti. Aku berkultivasi selamayan demi membuktikan kekuatan ilahiku. Di dalam dan di luar 3 alam, hanya Dao yang tertinggi. Tubuh diselimuti cahaya keemasan. Jarum badai bunga pir. Baiklah Nona Li. Lin Xuang. Kurasa aku benar-benar sudah sembuh. Terima kasih. Dr. Qin. Perawatan medis telah selesai. Hasilnya sudah jelas. Haruskah janji itu dipenuhi? Apakah yang baru saja kau lakukan adalah jarum badai bunga pir yang telah lama hilang? Benar. Itu adalah jarum badai bunga pir. Senior, saya buta dan gagal mengenali seorang master hebat. Saya harap Anda tidak mempermasalahkan tindakan saya di masa lalu. Jangan panggil saya senior. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Senior, murid yang rendah hati ini tidak berbakat. Tetapi saya punya permintaan. Ada apa? Saya ingin menjadikan Anda sebagai guru saya. Mohon terima saya sebagai murid Anda. Saya belum mempertimbangkan untuk mengambil murid. Tepat sekali. Lin Xuang hanya belum mengejarmu. Jangan memancing nasib. Anda harus pergi. Tunggu. Lin Xuang murah hati dan pemaaf. Dia tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi sebagai majikannya, aku harus mencari keadilan untuknya. Jika tidak, bukankah itu akan merusak reputasi keadilan keluarga Li kita? Aku akan mengambil satu set jarum perak ini. Anggap saja ini hukumanmu. Terima kasih. Nona Li sangat murah hati. Aku memberikannya padamu. Untuk apa ini? Keterampilan akupunturmu yang tak tertandingi. Jika tidak memiliki satu set jarum perak yang serasi, betapa disayangkan itu. Selain itu, Dr. Qin ini, dia benar-benar berani meninggalkan ayahku. Mengambil satu set jarum perak darinya adalah membiarkannya lolos dengan mudah. Baiklah. Apakah kamu gila? Saya sudah berkali-kali memberi instruksi dengan tegas. Meisan kakeknya Xian Yuan. Untuk memperlakukan Lin Xuan dengan lebih baik. Tapi bagaimana dengan Anda? 5 tahun telah berlalu. Anda tidak pernah memberinya pandangan yang ramah. Terlebih lagi Anda bahkan melakukan tindakan tak tahu malu. Anda benar-benar membuat saya marah. Dulu, The film was rekan saya translated dan saya and berada di medan perang. narrated by M. Kami Media. membuat janji. Jika salah satu dari kami tidak kembali, yang lain akan menjaga keturunannya dengan baik. Rekan saya berkata, Lin Xuan menyimpan rahasia besar yang mampu memimpin keluarga Mei untuk melesat tinggi. Tapi Anda, Kakek, ini sudah 5 tahun. Kakek juga lihat, Lin Xuang ini pada dasarnya hanyalah orang tidak berguna. Orang tidak berguna. Bagaimana dia bisa membuat keluarga Mei kita makmur? Mungkin itu adalah rekan kakek ketika dia meninggal. Takut Lin Xuang tidak terurus, yang sengaja berbohong untuk menipu kakek. Anda, Kakek, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, aku setidaknya tidak menyesal. Jika kakek tidak mau menerima ini, kalau begitu panggil dia kembali. Kakek sebaiknya menikahinya sendiri. karena Anda sudah mengambil keputusan dan semuanya sudah mencapai titik ini, maka Anda panggil dia keluar dan selesaikan urusan Anda. Saya hanya berharap itu membawa keberuntungan bukan bencana. Baiklah kakak. Tolong jangan khawatir kakek. Wei Chen adalah salah satu dari 3 teratas di dunia bisnis Qinghe kita. Kemakmuran keluarga Mei kita harus bergantung pada orang-orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Teman lama, ketika anak-anak tumbuh dewasa mereka berada di luar kendali orang tua. Saya hanya bisa mengecewakan harapan Anda. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika kita harus menyalahkan seseorang, kita hanya bisa menyalahkan Lin Xuan. 5 tahun telah berlalu, dan bahkan saya telah kehilangan kepercayaan diri. Lin Xuang. Sekarang racun dingin di tubuhku telah dihilangkan. Tapi bagaimana dengan ayahku? Tuan Li telah menderita invasi racun dingin untuk waktu yang lama. Meskipun saya menyelamatkannya, saya hanya mempertahankan hidupnya sementara. Namun sulit untuk mencapai pemberantasan total. Apakah itu berarti ayahku masih dalam bahaya kematian? Kapan saja? Tidak dalam waktu setidaknya 3 tahun. Lin Xuang. Aku tahu kau pasti punya cara.
Aku mohon padamu tolong, selamatkan ayahku. Selama kau bisa menyelamatkan ayahku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Permisi, saya harus menerima telepon. Halo, Di mana kamu? Sekarang. Segera. Kembali ke sini sekarang juga. Urusan kita. Mari kita selesaikan. permisi. Saya harus kembali sebentar. Aku akan membawamu. Tidak perlu. Jin Bin, Nora, selidiki ini untukku. ya. Kamu pecundang tidak berguna. Kamu hidup cukup nyaman bukan? Belum lama ini. Namun setelan kelas atas ini sudah ada di punggungmu. Jangan bilang, kau mencurinya di suatu tempat. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Kapan kita akan bercerai? Apa yang Anda ingin saya lakukan? Katakan saja pengaturan Anda. Lin Shuang. Awalnya aku mengira kau adalah orang yang jujur, seorang anak yang menjunjung kesetiaan dan kebenaran. Namun melihatmu sekarang, kami benar-benar salah. Kau juga seseorang yang langsung berubah kejam. Aku tidak menyangka. Kau bahkan tidak akan menyapa sekarang. Dan bersikap begitu terus terang dan lugas. Lin Jihong, Ibu Mei Xiang Yuan. Betapa baiknya Xiang Yuan kita. Kepadamu. Bagaimana kau bisa begitu tak berperasaan dan tidak setia? Benar sekali. Putri Anda tentu memperlakukan saya dengan baik. Selama 5 tahun. Saya disuruh-suruh seperti seorang pelayan. Dia berselingkuh dengan seorang pria tua, dan saya memergoki mereka di jalan. Anda tidak melihatnya. Wanita Anda menempel padanya. Seperti anjing. Lin Xuan. Anda tidak bisa mengatakan itu. The film was Itu benar-benar translated tidak sopan. and narrated by M Media. Beberapa orang memang tidak punya sopan santun. Cukup. Apa gunanya mengatakan semua ini di sini? Karena sudah diputuskan. Maka hari ini, kalian berdua harus menyelesaikan perceraian. Perjanjian perceraian. Setelah perceraian, Anda akan menikah dengannya kan? Tentu saja. Wei Cheng dan aku sudah bersama selama 4 tahun. Kita akhirnya bisa mencapai akhir bahagia kita. Cepat tanda tangani. Setelah kamu tanda tangan, kita tidak akan ada urusan lagi satu sama lain. Mulai hari ini, saya dan keluarga Mei Anda sama sekali tidak akan memiliki hubungan apapun. Itu luar biasa. Kita akhirnya bisa bersama. Lin Shuang. Kau sekarang. Hal ini tidak ada kaitannya dengan keluarga Mei. Keluarga kami tidak menyambutmu. Anda akan menyesali ini. Menyesali apa? Putri, untuk merayakan kebebasan hari ini, ayo kita pergi. Seluruh keluarga kita akan pergi makan besar. Ayo pergi. Aku tahu sebuah hotel yang makanannya luar biasa. Terima kasih suamiku. Ayo pergi. Apa kamu lihat itu? Itu mobil suamiku. Sebuah Land Rover besar. Orang sepertimu yang menjaga pintu masuk tidak akan mampu membelinya seumur hidup. Jadi orang-orang harus punya kesadaran diri. Benar sekali. Apakah kau sudah selesai? Jika kau sudah selesai, cepat pergi. Ayahku masih menunggumu. Saya, Kau tidak lupakan. Malam ini ayahku sedang mengadakan perjamuan kan? Cepat kembali. Cepat bersihkan dirimu. Jangan mempermalukanku.
Si tidak berguna ini, kapan dia bertemu? Wanita bangsawan seperti itu? Ya, wanita yang bisa memerintah. Manajer Xiao. Pasti memiliki status tinggi. Manajer Syam, apa dia tidak mengatakan apa-apa? Tidak, kami belum menghubunginya selama beberapa hari. Kabarnya, grup Han dihapus dari daftar proyek grup Li kali ini. Tapi itu tidak masalah. Aku masih punya beberapa perusahaan dengan nama berbeda. Ganti saja perusahaan dan pergi negosiasi kerja sama lagi. Wanita itu, dia mungkin menguras tabungan keluarganya untuk menyewa seorang aktris. Itu bukan masalah besar. Baiklah, berhenti menebak. Ayo pergi, mari kita makan. Mungkinkah kesempatan yang dibicarakan oleh kepala rubah tua terwujud setelah dia diusir dari keluarga Mei? Lihat di sini. Dan di sini. Meskipun ini hanya properti sementara yang dibeli di Qinghai, namun lokasinya benar-benar salah satu yang terbaik. Nona Li, terima kasih. Mengapa kamu begitu sopan padaku? Aku memberitahumu. Kamu tidak perlu bersikap lebih sopan lagi padaku di masa depan, karena kamu sekarang lajang. Nona Li, malam ini, apakah benar ada perjamuan? Tentu saja. Kalau tidak, mengapa aku membuat keributan besar, membawamu masuk dari keluarga Mei? Saya tidak harus pergi kan? Saya belum pernah menghadiri acara semacam ini. Kamu adalah penyelamat putriku dan aku memintamu menghadiri The perjamuan. film was Bukankah itu translated wajar saja? and Aku akan narrated membawamu by membeli M pakaian Media. sekarang juga. Anda mengatakan Lin Shuang ini hanya dari Qinghai. Menantu yang tinggal serumah dari keluarga kecil. Ya ketua, menurut penyelidikan, istri Lin Shuang berselingkuh dengan bos perusahaannya. Dia saat ini menganggur dan tunawisma. Berkeliaran di jalanan sendirian. Menikah. Menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Abot tidak akan berbicara dengan ceroboh. Tentu saja tidak. Apa orang mulia yang tiada tal, atau pernikahan yang ditakdirkan surga, putriku Ranran, sama sekali tidak bisa menikahi pria yang dulunya seorang menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Seorang pria yang bercerai. Ayah kami kembali. Kamu pergi kemana? Aku belum punya kesempatan untuk berterima kasih kepada pemuda ini. Hari ini kami menyelesaikan peristiwa besar dalam hidup. Peristiwa besar apa dalam hidup yang membuatmu begitu bahagia? Hari ini, Lin Shuang bercerai. Kami baru saja kembali dari keluarga Mei. Ranran, mengapa kamu senang Lin Shuang bercerai? Menikmati kesenangan dalam penderitaan orang lain bukanlah gaya kita. Ayah, apa maksudmu? Begitu. Lin Shuang bercerai dan tidak punya tempat tinggal. Aku akan membelikannya sebuah villa di komunitas kita sebagai kompensasi. Tidak, ayah. Kakak Lin Shuang berkata bahwa penyakitmu 3 tahun dari sekarang mungkin masih kambuh. Artinya, hidupmu akan dalam bahaya kapan saja dan di mana saja. Kami berdua sudah mendiskusikannya. Kami akan membiarkan Lin Shuang tinggal di rumah kami. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk melanjutkan perawatanmu. Aku lupa memberitahumu. Kejadian ini juga mengingatkanku bahwa aku tidak bisa tanpa dokter di sisiku. Aku secara khusus menghubungi Dr. Chai dari Balai Pengobatan Nasional. Perkiraanku, dia akan tiba besok pagi. Seorang menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Jangan pernah berpikir untuk menikahi putriku. Bermimpi saja. Meskipun keterampilan medisnya sebanding dengan Qin Chen, jauh dibandingkan dengan dokter nasional ibu kota, Dr. Chai. Pemuda ini tidak dibutuhkan lagi. Jangan menahannya. Tuan Li, Nona Li, lupakan tentang membeli villa. Menyelamatkan Anda dan putri Anda, juga untuk membalas budi Nona Li, karena telah menyelamatkan hidup saya. Beraninya saya menerima hadiah semahal itu. Kalau begitu, jika Anda membayar saya 1.000 yuan, sebagai kompensasi itu sudah cukup. Sama sekali tidak. Bahkan jika kami benar-benar harus membayar ganti rugi kepadamu. Kami tidak bisa hanya membayar. Hanya 1.000 yuan kan? Ayah, bagaimana
Kalau kita ikuti apa yang ayah katakan, pertama belikan dia sebuah villa, dan kemudian berikan dia 2 juta yuan sebagai kompensasi atas waktunya di sini, menutupi biaya makan dan akomodasinya. Baiklah, baiklah. Chen Bin aturlah itu. Ya, Ini. Tuan Li, Nona Li. Kalau begitu saya permisi sekarang. Nona Li, apakah ada masalah? Ayahku telah mengundang dokter nasional C untuk datang. Aku ingin kamu datang dan melihat juga. Apakah itu baik-baik saja? Apakah dia tidak puas dengan pengaturan ayahnya? Meminta saya pergi ke sana dan bersaing dengan dokter itu untuk melihat siapa yang lebih unggul. Aku. Apa maksudmu aku? Aku akan datang menjemputmu segera. Sungguh sombong. Dokter Chai. Kesehatanku sepenuhnya ada di tanganmu sekarang. Racun dingin meletus, hampir membunuhku. Kamu benar-benar harus menemukan solusinya. Taipei dokter kekaisaran ibu kota terkenal karena keterampilan medisnya yang sempurna. Kecuali, mohon yakinlah. Selama bertahun-tahun berawat Anda, saya telah mengumpulkan cukup banyak pengalaman. Meskipun racun dingin ini menakutkan, metode pengobatan yang baru-baru ini saya pahami. Seharusnya mampu menekannya sepenuhnya, atau bahkan mengeluarkannya. Baik. Dengan The film was kata-katamu aku merasa lega. translated and Benar-benar narrated layak by menjadi M dokter Media. nasional ibu kota. Anda memuji saya. Ayah Lin Suang ada di sini. Dokter Chai, mari kita pergi ke kamar tamu di lantai atas. Ayah, karena Lin Suang sudah ada di sini. Setidaknya ayah harus membiarkan dia mengamati di samping. Dengan cara ini, bahkan jika terjadi sesuatu yang salah, akan baik untuk memiliki seseorang yang mengawasi. Omong kosong. Dokter Chai adalah dokter nasional ibu kota. Betapa mulia dan terhormatnya dia. Hanya dia yang bisa menyembuhkan penyakitku. Dokter Chai, silakan. Kamu tetap di sini. Aku akan naik dan berunding dengan mereka. Lupakan saja Nona Li. Reputasi Dr. Kai memenuhi ibu kota, terutama karena dia selalu menjadi orang yang merawat ayah Anda, khususnya untuk racun dingin. Pengalamannya sangat luas, tidak perlu khawatir. Aku minta maaf. Aku membiarkanmu menanggung keluhan ini. Tidak apa-apa. Lagi pula, kedatangan kita terlalu mendadak, yang agak menyinggung. Kamu, Nona Li, apakah Anda mencoba untuk... urus urusanmu sendiri. Nona Li, saya sedang memikirkan sesuatu. Jangan ganggu saya. Jadi begitu. Apa? Nona Li, cepat kirim seseorang untuk membeli beberapa jenis ramuan obat ini dan bawa kembali. Selain itu, siapkan satu lagi untuk saya. Bawa panci tembaga guna merebus obat. Cepat, kenapa kamu melamun? Chin Chen Bin, Nora, apakah kamu ingat semuanya? aku ingat. Pergi beli itu. Ya, Nona Li, Anda sebaiknya tidak masuk. Mengapa? Karena saya akan memurnikan pil. Saya khawatir asapnya akan mengganggu Anda. Kalau begitu, apakah kamu khawatir tentang aku? Jin Bin, jaga dia baik-baik. ya.
Langit dan bumi asal misterius. Akar dari 10.000 energi. Kultivasi tanpa akhir untuk menegaskan kekuatan ilahiku. Di dalam dan di luar 3 alam, hanya Dao yang tertinggi. Cahaya keemasan menutupi dan melindungi tubuh saya. Tak terlihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga. Bau apa itu? Itu benar-benar mengerikan. Namun, meskipun penampilannya agak tidak sedap dipandang, itu berhasil juga. Hanya saja, saya ingin tahu bagaimana rasanya. Jin Bin, bersihkan ini. Aku tidak mau mencium baunya lagi. Dokter Chai, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Bahkan keterampilan medis yang baru kamu pahami tidak berdaya untuk membantu. Aku hanya bisa menerima nasibku. Awalnya saya berpikir, dengan pengalaman bertahun-tahun merawatmu, kali ini pasti akan berhasil. Tapi aku tidak pernah The menyangka film was racun dingin ini translated begitu and keras kepala. narrated by M Media. Tidak hanya tidak berpengaruh sama sekali, tapi bahkan aku hampir menderita serangan balik. Mungkinkah? Tidak ada cara lain. Dokter Chai, menilai dari kondisi ayahku saat ini, berapa lama lagi dia bisa bertahan? Aku khawatir. Paling banyak 1 bulan. Lin Suang, kamu memberitahuku sebelumnya bahwa ayahku bisa bertahan selama 3 tahun. Apa yang terjadi? Ran. Lahir tua sakit dan mati adalah keniscayaan dunia. Apa yang membuatmu begitu bimbang? Dalam beberapa hari, kamu telepon dan minta paman keduamu untuk datang. Ayah, Dokter Chai, apakah Anda baru saja menggunakan jarum 5 elemen pada kolam roh Tuan Li? Bai Hui, Tiangai, dan titik laut Ki. Itu benar. Bagaimana kamu tahu? Tuan Li, mengapa Anda tidak mencoba pil obat yang baru saja saya murnikan? Ini bukan kamu. Benda apa ini? Ini adalah pil yang baru saja saya murnikan. Hei anak muda. Tidakkah kamu takut angin akan memutar lidahmu? Menyuling pil. Bahkan aku butuh beberapa hari untuk melakukan itu, dan kamu bisa. Kamu tidak mengoreknya dari ketiakmu. Dan jika benda ini juga bisa disebut pil, lalu kulit kakiku juga harus disebut ramuan spiritual, bukan? Tuan Li, ini dibuat dengan 3 jenis ramuan yang baru saja saya murnikan di dapur. Untuk racun dingin Anda, ini memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Bagaimanapun saat ini, Anda tidak punya pilihan lain. Mengapa tidak mencobanya? Apa maksudmu tidak ada pilihan? Apakah kamu mengutukku untuk mati? ayah, bagaimana ayah bisa mengatakan itu? Kakak Lin Suang secara pribadi datang ke rumah kita untuk memeriksamu. Dan dia bahkan secara pribadi memurnikan pil untukmu. Ayah tidak hanya tidak berterima kasih, mengapa ayah malah marah? Tidak kamu. Ayah harus minum pil ini. Lihat saja ini. Apakah ini sesuatu yang seharusnya dimakan oleh seseorang? Apakah kamu tidak takut membuat ayahmu sakit parah karena memakan ini? Tidak, ayah, aku memberitahumu. Ayah harus minum pil obat ini hari ini. Dan aku yakin itu sama sekali tidak akan membunuh siapapun. Sebab aku secara pribadi mengatur pembelian semua bahan obat. Dokter Chai, tolong bantu aku melihatnya. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya ini? Kecuali benda ini memang murni terdiri dari bahan-bahan herbal tradisional Tiongkok. Ketubuh. Tidak ada salahnya, tapi efeknya juga minimal. Dan itu hangus. Jika obat ini terbukti berguna, sejak saat ini Anda adalah guru saya. Dokter Chai, Anda tidak perlu terlalu sopan.
Anak muda, kamu benar-benar berani menerima tantangan itu. Baiklah, karena obat ini tidak beracun, maka biarkan kecuali mencobanya sendiri. Apakah itu baik-baik saja, Ran? Ayah? Bagaimana perasaan ayah? Ayah sekarang merasa. Aku merasa ingin muntah. Aku sudah mengatakan barusan. Obat ini tidak beracun, tetapi tidak berguna. Setelah mengonsumsi sesuatu yang tidak berguna, reaksi apa yang kamu harapkan? Anak muda, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah pemusukan menjadi keajaiban, kamu tidak perlu berada di Qinghe ini, kota The pertemuan film was kebetulan. translated and Anak muda narrated by M Media. Memiliki ambisi itu baik. Tetapi kamu tidak boleh tidak realistis. Jangan berpikir bahwa kucing buta, yang sekali waktu menemukan tikus mati, berarti kamu akan sukses setiap hari. Karena itu masalahnya, maka saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Selamat tinggal. Hei, Lin Suang. Langit dan bumi sekte misterius, akar dari 10.000 energi. Mengolahan yang tak terhitung jumlahnya untuk membuktikan kekuatan ilahi saya. Di dalam dan di luar 3 alam, hanya Dao yang tertinggi. Tuan Li. Kartu ini. Saya baru saja akan mengembalikannya kepada Anda. Saya minta maaf. Saya terlalu lancang. Tidak. Lin Shuang, kamu salah paham. Aku ingin bertanya. Masa itu? Tidak. Apakah kamu benar-benar memurnikan pil itu sendiri? Ya, baru saja. Memurnikannya di dapur barusan. Tidak dimurnikan di dapur. Namun memiliki efek yang begitu baik. Kecuali kamu. Dokter Chai, tolong segera berikan aku pemeriksaan. Semakin komprehensif semakin baik. Kecuali, saya rasa itu tidak perlu. Pil obat itu, meskipun tidak berguna, sama sekali tidak beracun. Tidak. Maksudku, pil ini tampaknya benar-benar berhasil. Benarkah? Ayo pergi, kita akan naik ke atas dan memeriksa lagi. Lin Shuang, kamu ikut juga. Nona Li, mari kita pergi. Bagaimana ini mungkin? Kecuali. Ayo mari kita periksa lagi. Ya Tuhan. Anak muda. Sebenarnya siapa kamu ini? Aku. Hei Dokter Chai, apakah penyakitku sudah sembuh? Lebih dari sekadar sembuh. Ini praktis kebangkitan. Tubuhmu saat ini lebih baik daripada pemuda 18 tahun. Guru Lin. Saya KP menepati janji saya. Mulai hari ini, saya akan mengakui Anda sebagai guru saya. Dokter Chai, Anda terlalu memuji saya. Saya hanyalah seorang junior. Anda adalah dokter nasional ibu kota. Beraninya saya membiarkan Anda merendahkan diri. Bagaimana mungkin ini? Guru Lin, mengenai rasa tidak hormat saya sebelumnya, saya minta maaf kepada Anda. Keterampilan medis Anda benar-benar keajaiban dalam sejarah medis. Tak tertandingi sepanjang zaman. Anda terlalu sopan, Dokter Chai. Lin Shuang, saya li tadi terburu-buru. Saya harap kamu akan mengabaikannya demi Ran. Tolong jangan dendam padaku. Ayah, bukankah sudah kubilang? Lin Suang pasti bisa menyelamatkan ayah. Tepat sekali. Ayah, mulai sekarang aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan bodoh lagi ya. Ya, Chen Bian. Ketua, berikan kunci villa yang dibeli itu kepada Lin Shuang. Mulai sekarang dia akan tinggal di Wenhua Waterfront. Dia tidak akan pergi ke tempat lain. Tentu saja, jika dia ingin tinggal di sini itu juga tidak masalah. Kedua tempat itu adalah rumah. ayah, apa yang ayah katakan?
Setelah Lin Suang mendapatkan villa itu, dia secara alami akan tinggal di rumahnya sendiri. Apa maksud ayah kedua tempat itu adalah rumah? Kalau begitu terima kasih banyak. Tunggu aku sebentar. Aku akan mengemudikan mobil ke sana duluan. Bukankah ini Lin Xuang? Apa yang kamu lakukan di sini? Kau tidak menyelinap masuk ke sini untuk mengemis makanan kan? Ini adalah kompleks villa mewah. Pengemis tidak diizinkan masuk. Kau harus segera pergi. Jika satpam mengusirmu nanti, itu akan memalukan. Permisi. Saya tinggal di sini. Lin Xuang, The apa film kamu was tahu tempat macam translated apa ini? and narrated by Orang M sepertimu, Media. anjing liar yang diusir dari rumahnya. Dan berani menyombongkan diri tanpa malu-malu juga. Kamu pasti sudah gila. Jika bahkan kau bisa tinggal di sini, bukankah aku bisa pindah ke Istana Langit Puncak Awan? Lin Xuang, jika kamu keluar mengemis-mengemis saja, bagimu, tidak ada yang memalukan tentang itu. Kamu menyewa aktor kemarin. Kamu pasti sudah menghabiskan semua tabunganmu kan? Akting apa? Masih berpura-pura. Aktor yang kau kirim kemarin merusak bisnisku. Lin Xuan, gajimu untuk bulan ini, lupakan saja. Kau mau kemana? Sebagai pemilik di sini, aku punya hak untuk melapor ke satpam bahwa seorang pengemis telah menyelinap masuk ke sini. Sial sekali. Saya tidak di sini untuk memohon. Apel, tidak di sini untuk mengemis. Kalau begitu mungkinkah kau di sini untuk mencuri barang? Tepat sekali. Dia pasti datang untuk mencuri barang. Dia hanya seorang penjaga gerbang. Jika dia mencuri satu barang saja di sini, itu akan cukup baginya untuk dihamburkan selama beberapa tahun. Penjaga gerbang, pencuri, suami yang dikhianati, sampah tak berguna. Sekarang apa? Masih tidak terima? Mau memukulku? Ayo, pukul aku. Mari kita lihat, apakah aku tidak bisa menghajarmu sampai mati hari ini. Lupakan saja suamiku. Mengapa repot-repot, ribut-ribut soal sepotong sampah? Mari kita cepat pergi dan melihat rumah pernikahan. Jangan biarkan dia merusak keberuntungan kita. Baiklah, demi istriku. Aku tidak akan mengganggumu hari ini. Lain kali, jika aku melihatmu di sini lagi, aku pasti akan mematahkan kaki anjingmu. Sekarang ingat. Saya harus mempelajari warisan ini dengan benar sekarang. Saat ini saya hanya punya waktu untuk mengolah bagian seni medis. Han Wei Chan juga seorang praktisi. Sepertinya, bagian kultivasi tubuh tidak bisa diabaikan juga. Lin Xuang, ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi. Jika ada yang salah katakan saja. Lupakan tentang King He yang kecil. Bahkan ibu kota tidak memiliki apa-apa yang tidak bisa ditangani oleh keluarga Liku. Sungguh tidak ada apa-apa. Ayo pergi. Lingkungan di sini cukup bagus kan? Ya, ini sangat bagus. Ini pertama kalinya saya tinggal di rumah sebagus ini. Lin Xuang, mengapa kamu tidak senang sejak kita masuk? Ada apa? Saya baik-baik saja. Saya baru saja menabrak seekor anjing tadi. Anjing-anjing di sini semuanya memakai tali. Mereka seharusnya tidak mengganggumu. Lin Xuang, ini adalah villa yang tertinggi di sini. Lingkungan sekitarnya juga sangat elegan. Dan tidak ada yang akan mengganggumu. Ini sangat cocok untukmu. Kamu bisa di sini. Fokus pada pengembangan keterampilan medis. Terima kasih Nona Li. Saya sangat puas dengan tempat ini. Asalkan kamu puas.
Aku khawatir kamu tidak akan puas. Aku juga takut kamu akan tidak suka lantainya terlalu tinggi. Takut kamu tidak suka terlalu jauh dari tanah. Baiklah, kamu juga sudah bekerja keras sepanjang hari ini. Aku akan kembali dulu. Aku akan datang menemuimu besok. Saya tidak menyangka villa ini, yang terletak di puncak tertinggi, akan memiliki energi spiritual yang begitu padat. Ini benar-benar tempat untuk berkultivasi. Lokasi yang luar biasa. The film was translated and narrated by M Media. Jin Bin, Nona ada apa? cari tahu untukku. Siapa yang berada di sekitar Lin Suang? Barusan di pintu masuk rumah. Dan apa yang terjadi? Ya Nona, saya akan segera memeriksa rekaman pengawasan. Di mana ayahku? Ketua, dia pergi rapat dan belum kembali. Nona, ini adalah foto-foto yang diambil dari pengawasan. Nona mengumpulkan ini. Bukan apa-apa. Hanya saja ada anjing di pintu masuk rumah. Dan aku tidak terlalu senang itu saja. Benar. Proyek yang sedang kita diskusikan. Selama perjalanan ke King He ini, apakah itu mencakup sebuah perusahaan bernama Group Han? Ya, manajer Xiao baru melaporkannya 2 hari yang lalu. Perusahaan menyaring mereka. Dan mereka cukup bagus. Mereka dimaksudkan untuk menjadi mitra kerjasama penting kita. Namun manajer Xiao berkata kemarin bahwa dia menemukan cacat pada perusahaan lain dan menghapus mereka. Ketua, cukup bingung mengenai masalah ini. Mengatakan perusahaan mereka masih cukup unggul. Ini adalah keputusanku. Yang ingin aku singkirkan, bukan hanya satu perusahaan ini. Yang ingin aku singkirkan adalah seluruh Grup Han. Ini, Bagaimana? Apakah aku bahkan tidak punya wewenang sebanyak ini? ya. Ya Nona, saya akan segera menanganinya. Ran, Chen Bin baru saja memberitahuku. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Ingin melenyapkan Grup Han? Ayah, bukankah itu hanya Grup Han kecil? Bisakah itu lebih penting daripada Lin Suang? Gadis ini, kamu salah paham maksud ayah. Bukankah itu hanya perusahaan kecil Grup Han? Aku bisa membuatnya bangkrut dengan lambaian tanganku. Apalagi hanya menghapusnya dari daftar kandidat. Apakah ini bahkan layak bagi ayahmu untuk meninjaunya secara pribadi? Ayah, lalu apa yang ingin ayah lakukan? Kamu ingin melampiaskan amarahmu untuk Lin Xuan. Sejauh itu aku bisa mengerti. Tetapi karena kamu ingin melampiaskan amarahmu, bukankah seharusnya kamu menuntaskannya? Kalau begitu akan kuputus sumber kekayaan mereka. Bukankah itu cukup tuntas? Kamu masih terlalu muda dan berhati lembut. Jika seseorang membuat Putri Kuli Ziye kesal, hanya memutus sumber kekayaan mereka, apakah itu cukup? Tidak. Membunuh orang sambil menghukum batin mereka. Ketika mereka menyadari bahwa Lin Xuan yang mereka tinggalkan, sekarang dia seseorang yang tak bisa mereka sentuh, mampu pandang tinggi. Pada saat itu, apa yang akan mereka rasakan? Ayah, pengaturan apa yang telah ayah buat? Malam ini, ada perjamuan undangan untuk komunitas bisnis King He, mengumpulkan semua konglomerat bisnis King He. Sebagai salah satu dari 3 besar King He, Grup Han secara alami akan hadir. Pada saat itu, Ayah benar-benar jahat. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. bukankah ini semua demi kamu? Bagaimana itu jahat? Gadis ini, Lin Suang, ayo kita makan siang. Hanya mengendarai sepeda ini. Ya, ada apa?
The film was Ada translated apa? and narrated by M. Mengapa? Media. Kamu tidak mau membawaku. Apakah kamu menyimpan niat buruk? Atau memiliki pikiran kotor? Bisakah kamu mengatasinya? Apakah kamu ini laki-laki? Berhenti membuang waktu. Naiklah. Ayo pergi. Kita makan siang apa? Bagaimana kalau saya membuatkan mie untuk Anda? Sempurna. Aku belum pernah makan makanan yang dibuat oleh orang yang kusukai. Bukan apa-apa, ayo pergi. Kita berangkat. Bukankah ini penjaga pintu? Mengapa kau lari keluar untuk berkeliaran lagi? Apakah ini tempat di mana kau bisa mengendarai sepeda dan berjalan-jalan dengan bebas? Selain itu, ya Tuhan. Baguslah Lin Xuan. Kau bahkan berhasil menggait seorang aktris. Lin Xuang, kau tidak mungkin tahu bahwa aku sedang membeli rumah pernikahan di sini, lalu sengaja mengikutiku. Mencoba mencari tahu di mana aku beradakan. Saya tidak sebosan itu. Sampai ingin tahu keberadaan bus umum. Nona muda ini. Halo. Kita bertemu lagi. Mengapa ada bau busuk? Nona muda ini. Aku tidak tahu berapa banyak uang yang dihabiskan Lin Xuang untuk mempekerjakanmu sebagai aktris, melihat bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu. Dengarkan saranku, jauhi orang-orang seperti dia. Kalau begitu, mengapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa aku harus menjauh darinya? Dia dulunya adalah mantan suami istriku. Menantu laki-laki yang miskin. Kemudian dia diusir dari keluarga. Sekarang, dia tidak punya uang sepeser pun. Jika kau mengikutinya, aku khawatir kau bahkan tidak akan tahu harus makan apa untuk makan siang hari ini. Dia bilang, dia akan membuat mie untukku hari ini. Membuat mie. Kecantikan luar biasa sepertimu makan mie. Tidakkah kamu merasa terlalu dirugikan? Bagaimana kalau begini? Saya punya villa di sini. Mengapa tidak? Kamu datang ke tempat saya untuk berkunjung. Itu tidak perlu. Aku hanya suka makan mie. Selain itu, mungkin besok, kamu bahkan tidak akan mampu membeli mie. Saya adalah manajer umum grup Han. Kamu bilang saya bahkan tidak mampu membeli mie. Kamu pasti sudah lama bersama si malang ini. Sehingga kecerdasanmu sendiri sudah menjadi rendahkan. Nora, saya lihat kamu cantik alami, tapi polos. Jangan tertipu oleh orang-orang tertentu dengan motif tersembunyi dan diperdaya. Terutama dia. Orang seperti ini, ketika dia membawamu ke sini, apakah dia juga memberitahumu bahwa dia tinggal di sini? Ya, dia tinggal di sini. Dia tinggal di tempat tertinggi di sini. Tempat tertinggi. Villa itu terjual lebih dari 90 juta. Lin Xuan. Saya awalnya berpikir, kamu tidak berguna. Tapi saya tidak pernah menyangka, kamu benar-benar bisa menyombongkan diri sebanyak ini. Menyombongkan diri. Jika Anda tertarik pada villa tertinggi, saya bisa mengajak Anda berkeliling gratis. Nora, saya masih akan menyelesaikan apa yang dimulai oleh orang baik dan membawamu berkeliling melihat villa saya, agar kamu tidak tertipu oleh orang lain dan menyesal terlalu larut. Mengapa aku harus pergi ke villamu? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Apa yang kamu pikirkan? Musang memberi hormat pada ayam. Itu menyimpan niat buruk. Kamu, The film was translated and narrated by M. Media. Nona, kau harus menjaga ucapanmu. Lin Xuang mempekerjakanmu sebagai aktris, dan kau benar-benar merasa bangga. Kamu pasti orang yang dia panggil. Mantan istri Lin Xuang kan?
Lumayan. Hanya berdasarkan penampilan ini. Kamu pasti punya modal. Kamu. Nora. Cepat minta maaf kepada istri saya. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Apa yang kamu pikirkan? Kalian berdua benar-benar jalang dipasangkan dengan anjing. Abadi, pasangan yang sempurna sepanjang masa. Kamu. Apakah kamu tahu dengar? Siapa kamu berbicara? Lalu, apakah kamu tahu dengan siapa? Kamu sedang berbicara. Bukankah kamu hanya seorang aktris? Beraninya kamu bertingkah liar seperti itu terhadap saya. Memukul seorang wanita. Han Wei Chen, apakah hanya ini kemampuanmu? Jika Anda punya nyali, hadapi saya. Lupakan saja Wei Cheng. Kita harus cepat pergi. Kau masih harus pergi dan mengamankan surat undangan dari kamar dagang King He malam ini. Jangan repot-repot berdebat dengan dua anjing ini. Baiklah. Kalian berdua tunggu saja pembalasan saya. Tunggu saja. Siang Yuan. Suamiku, bagaimana hasilnya? Apakah kau mendapatkan surat undangannya? Tentu saja. Siapa saya? Lihat. 2 kartu. Dan milikku juga. Tentu saja. Kamu adalah istri saya. Kamu ingin hadir. Bagaimana mungkin saya tidak mengabulkan keinginanmu? Suamiku. Kau sangat baik. Ini juga setara dengan pengumuman pra-pernikahan publik kita kan? Ayo pergi. Saya akan membawamu melihat dunia. Hei Chen Bin. Kemana kau dan ayahku pergi? Kau sama sekali tidak boleh lupa bahwa malam ini masih ada perjamuan yang diselenggarakan oleh kamar dagang King He. Nona Li, bagaimana kalau saya hanya... Apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir aku berdandan hari ini? Hanya untuk sia-sia. Kau tidak diizinkan pergi kemanapun malam ini. Tetaplah bersamaku sepanjang waktu. Ngomong-ngomong Nona Li, sebenarnya apa latar belakang keluarga Anda? Bahkan kamar dagang King He mengadakan perjamuan untuk Anda. Malam ini, kau akan tahu setelah melihatnya. Pengalaman hal semacam ini didapatkan dengan melihat dengan matamu, bukan dengan bertanya dengan mulutmu. Baiklah, kalau begitu saya akan dengan hormat mematuhi perintah itu. Ayo pergi. Ayahku dan yang lainnya sudah berada di pintu masuk aula perjamuan. Siang Yuan, ini adalah Presiden Liu yang membantu saya mendapatkan surat undangan itu. Dia adalah Presiden Kamar Dagang King He. Terima kasih Presiden Liu. Surat undanganmu, kecuali secara khusus menginstruksikan saya untuk menyerahkannya kepadamu secara pribadi. Teruslah berusaha. Benarkah? Apakah saya dihargai? Aku sudah tahu. Wanita itu pasti seorang aktris. Kalau tidak, bagaimana dia bisa disingkirkan? Hanya dengan mengatakan demikian. Beberapa hari terakhir ini, manajer show belum menghubungi saya. Ditambah perusahaan menerima berita tentang dieliminasi. Saya pikir, saya telah menyinggung beberapa orang penting. Itu membuat saya takut setengah mati. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dieliminasi mungkin hanya penyaringan rutin. Lagi pula kau punya banyak perusahaan. Kau pasti bisa mendapatkannya. Benar, kamu benar sayang. Kecuali. Halo, Presiden Liu. Siapalah saya sampai pantas mendapatkan ini? Sampai seluruh komunitas bisnis King He terkejut untuk mengadakan perjamuan ini bagi saya. Kecuali. Mari kita bicara di dalam, silakan. Wei Chen. Apakah dia pemimpin komersial Dacia? Lizzie. Dia luar biasa. Sayang. Sungguh suatu berkah bisa menikahimu. Ini bukan apa-apa. Saya akan membawamu lagi nanti. The Pergi film was tawarkan bersulang kepada translated ketuali and narrated by untuk M. berterima Media. kasih atas perlakuan istimewa beliau kepada kita. Benarkah? Itu luar biasa. Apa sulitnya itu? Sebentar lagi saya akan mengumumkan pernikahan kita secara publik. Mungkin kita bisa mendapatkan, kecuali, kesempatan untuk secara pribadi meresmikan pernikahan kita.
Lin Xuan. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk berada di sini? Tepat sekali sampah ini. Bagaimana dia bisa menghadiri perjamuan itu? Wanita ini, Sudah berakhir. ada apa Wei Chang? Ada berita bahwa yang menghadiri perjamuan hari ini adalah Li Ziyi dan putrinya Li Ranran. Wanita yang mengikuti, Lin Xuan, terlihat seperti Li Ranran. Perjamuan hari ini. Saya khawatir ini adalah perjamuan Hongmen. Bagaimana mungkin dia? Putri Ketua Li. Wei Chang. Ini, apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Ketua Li. Ini adalah Han Wei Chang. Wakil Manajer Umum Grup Han. benar sekali. Ini adalah Han Wei Cheng yang diundang secara pribadi oleh Ketua Li dan Nona Li dari Grup Han. Diundang secara pribadi. Luar biasa. Sungguh keberuntungan yang luar biasa untuk menarik perhatian keluarga Li. Sepertinya, Grup Han akan segera melambung tinggi. Han, mari kita pergi bersama nanti. Han, mari kita duduk di meja yang sama nanti dan minum-minum yang enak. Han, Grup Han, di bawah kepemimpinan Anda, menjadi semakin gemilang. Hari ini, Anda harus berbagi beberapa pengalaman dengan kami. Ketua Li, Nona Li. Han, melihat kami di sini hari ini. Apa kau tidak sangat terkejut dan tercengang? Presiden Liu, mari kita pergi. Wei Chang, apa yang harus kita lakukan? Sampah itu. Dia benar-benar mengenal Nona Li. Bagaimana saya bisa tahu? Sampah itu telah menempel pada dahan emas. Saya khawatir hari-hari kita di masa depan tidak akan mudah. Perjamuan hari ini, mereka pasti tidak punya niat baik. Siang Yuan, kita harus pergi dulu. Han, nona muda kami berkata bahwa seseorang yang dia undang secara pribadi tidak mungkin pergi di tengah jalan. Oleh karena itu, Han mohon tetap tinggal. Wei Chang, kita sebaiknya tetap mencari sudut dan duduk. Wei Chang, mari kita duduk di sini dengan tenang. Wei Chang, ada apa denganmu? Saya baik-baik saja, silakan duduk. Nona Li itu. Ini semua karena saya buta dan bodoh. Kamu, mohon dengan kebesaran hati abaikan kesalahan orang rendahan. Jangan turun ke level saya. Menyamakan diri dengan levelmu. Aku tidak akan berani. Sedangkan aku hanya ditakdirkan untuk makan mie. Tapi kau adalah seseorang yang tinggal di villa besar. Tidak. Bahkan jika kamu makan mie, itu masih milik dunia. Mie yang paling lezat. Saya, villa hanyalah rumah yang rusak. Ya, kau benar-benar mengatakannya dengan benar. Mie ini memanglah yang paling lezat di dunia. Hanya saja, aku baru menyadari sekarang. Dengan siapa aku berbicara kemarin? Yang buta dan bodoh seharusnya adalah aku. The film was translated Tidak. and Saya narrated minta by maaf M padamu. Media. Saya memohon pengampunanmu. Saya hanya memohon Nona Li agar Anda bisa mengampuni saya dan mengampuni keluarga Han. Han, di perjamuan itu, Anda berlutut kepada Nona Li seperti ini. Seseorang yang tidak tahu. Mungkin mengira Nona Li menindas Anda. Tidak. Saya hanya terpeleset. Han, kalau begitu bolehkah aku bertanya? Bagaimana kau akan meminta maaf kepadaku? Mengapa kau tidak memohon pengampunanku? Bagaimana cara meminta maaf? Lin Xuan, ini semua salahku. Saya adalah sampah. Saya pantas mati. Selama itu meredakan amarahmu.
Katakan saja. Apapun yang Anda suruh saya lakukan akan saya lakukan. Bagaimana kalau begini? Saya akan mengembalikan Mei Xiang Yuan kepadamu. Mengembalikannya kepada saya. Tidak usah repot-repot. Saya rasa itu berbau seperti kain lap kotor yang asam. Kau, Lin Xuang, kau hanyalah benalu yang hidup dari keluarga pacarmu. Apakah kau pikir memanjat dahan yang tinggi membuatmu menjadi istimewa? Kau masih bersembunyi di balik seorang wanita. Dasar jalang bau. Jika kau tidak merayuku, bagaimana mungkin semuanya berubah menjadi seperti sekarang ini? Kau pada dasarnya bejat dan cabul. Namun kau masih menolak untuk bertobat. Cepat minta maaf. Kau, aku, Kau. Cepat minta maaf. Apa yang terjadi di sini? Mengapa mereka menangis di pertemuan asosiasi bisnis? Betapa tidak menguntungkan. Tuan mudahan ini, sejak mengambil alih bisnis keluarga, bukankah dia selalu sangat cerdik dan cakap? Mengapa dia menyinggung Nona Li hari ini? Lucu sekali. Lihat wanita itu menangis dengan keras. Pasti karena dia. mulai sekarang grup Li kami menolak untuk bekerja sama dalam proyek apapun dengan grup Han, termasuk perusahaan manapun yang memiliki bayangan grup Han. Nona Li, saya tidak akan merepotkan Anda lebih jauh. Permusuhan antara dia dan saya harus tetap saya tangani secara pribadi dan diselesaikan. Apa kau yakin? Apakah kau sudah memikirkan kelanjutannya? Saya yakin. Tapi sudahkah kau mempertimbangkan bahwa grup Han berakar kuat di Qinghai? Jika aku tidak membantumu, apa kau tidak takut kau tidak akan bisa berhasil sendirian? Percayalah pada saya pasti akan mengandalkan diri saya sendiri untuk membuat Han Wei Chen berlutut dan Memo Hewen. Baiklah, Nona Li, terima kasih atas kemurahan hati Anda. jangan berterima kasih padaku. Orang yang harus kau berterima kasih adalah Lin Xuang. Lin Xuan, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Suatu hari, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Baiklah, aku akan menunggumu Lin Xuan. Saya harap pada akhirnya, kata-kata muluk-mulukmu ini bukan hanya omong kosong belaka. Wei Jing, tunggu aku. Katakan padaku, alasan kau membiarkan mereka pergi. Apakah itu karena wanita dari Mei Xiang Yuan itu? Apa kau takut? Karena masalah ini, Mei Xiang Yuan akan menderita perlakuan buruk dari Han Wei Cheng. Apakah itu sebabnya kau membiarkan mereka pergi? Apa yang Anda pikirkan? Katakan padaku, apa kau menyukainya? Nona Li, sejujurnya, sebelum semuanya terjadi, saya memang menyukainya. Tapi sekarang, yang saya rasakan hanyalah jijik dan muak. Benarkah? Sungguh, Bagaimana denganku? ada apa dengan Anda? Apa maksudmu ada apa denganku? Kau si bodoh besar ini yang hanya tahu cara berpraktik kedokteran. Kau membuatku marah. Jangan ganggu aku lagi. Nona Li, status Anda dan saya sangat jauh berbeda. Beraninya saya memendam harapan yang muluk-muluk. Tunggu saya. Suatu hari nanti, saya akan secara terbuka dan terhormat berdiri di sisi Anda. Xian Yuan, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Lin Xuan, dia benar-benar berhasil berhubungan dengan keluarga Li dari ibu kota? The film was translated and narrated by M. Media. Mungkinkah ini pertemuan takdir yang dibicarakan orang tua itu? Keluarga Li dari ibu kota? Apa yang harus saya lakukan? Putri, kau bilang Nona Li itu benar-benar demi Lin Xuang datang untuk menekan keluarga Han. Ya, Tapi, dia akhirnya menyetujui permintaan Lin Xuan untuk berurusan dengan Wei Cheng sendiri. itu bagus. Selama keluarga Li-nya tidak ikut campur, Lin Xuang sendirian lemah dan terisolasi, dan tidak memiliki banyak kemampuan. Dia sama sekali bukan tandingan keluarga Han. Keluarga Mei kita belum kalah sepenuhnya. Putri kau, cepatlah selama waktu ini dan pergi. Hibur Wei Cheng. Dia tampaknya telah terpukul. Kau harus segera. Han Wei Cheng bahkan tidak kembali bersamaku kali ini.
Tidakkah kau merasa itu aneh? Itu benar. Kalian berjalan bersama. Di perjamuan itu di depan banyak orang, hanya ada kamu. Mengapa yang kembali? Hanya terdiri dari kamu. Han Weicheng untuk mengambil hati Lin Xuang. Di depan begitu banyak orang di perjamuan itu, menamparku, lalu pergi sendirian. Meninggalkanku terlantar di sana. Aku bahkan harus naik taksi kembali sendiri. Kakek, apakah kakak masih berpikir sekarang bahwa keluarga Han dapat diandalkan? Belum lagi kami berdua bahkan belum mendaftarkan pernikahan kami. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku mestinya membuatmu langsung mendaftarkan pernikahan. Xiang Yuan, kau tidak bisa menelan kerugian diam-diam ini begitu saja. Kau sudah bersama Wei Cheng begitu lama. Bahkan jika harus menggunakan segala cara, kau harus membuatnya berubah pikiran. Kita tidak bisa membiarkan dia memanfaatkanku tanpa hasil. Dan kau berakhir tanpa apa-apa pada akhirnya. Aku akan pergi mencarinya sekarang juga. Dasar berandang. Semua demi seorang wanita. Kau benar-benar berani menyinggung keluarga Li. Apakah kau punya ide bahwa tindakanmu ini akan menjerumuskan keluarga ke dalam tempat kehancuran yang tak tertebus? Ayah, jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Kau bukan anakku. Seorang tuan muda terhormat dari keluarga Han. Wanita mana yang tidak bisa kau dapatkan? Haruskah kau bersikeras bermain dengan wanita orang lain? Kau telah mempermalukan keluarga Han. Karena ini, kau juga telah mengundang bencana besar. Kau benar-benar sesuatu. Tidakkah kau tahu keberadaan seperti apa keluarga Li itu? Jika mereka hanya melambaikan tangan, itu setara dengan topan kategori 8. Kau segera sekarang juga. Segera atas nama keluarga Han. Keluarkan pengumuman publik, memutuskan semua hubungan dengan wanita itu. Jika kau memiliki hubungan sedikit pun dengannya lagi, aku memberitahumu. Aku akan menyumbangkan seluruh harta bendaku, dan tidak memberimu 1 sen pun. Agar setelah aku mati, aku marah padamu. Dan bangkit lagi dari jalan musim semi kuning. Ayah, putra ayah tahu kesalahannya. Tapi sekarang bukan saatnya untuk membuang Mei Xiang Yuan. Nona Li, alasan dia campur tangan secara paksa, menurut pendapat saya, adalah karena dia telah jatuh cinta pada Lin Xuan. Karena dia telah menaruh perasaan pada Lin Xuan, maka Mei Xiang Yuan sudah pasti duri dalam daging baginya. Oleh karena itu saya pikir, maksudmu adalah untuk menyuruh Mei Xiang Yuan merayu Lin Xuan lagi. Sehingga menyebabkan konflik antara dia dan Nona Li. Membuat Nona Li berubah dari cemburu menjadi benci. Dan menyerah pada Lin Xuan. Karl. Benar ayah. Ayah benar-benar pantas disebut orang yang memimpin keluarga kita menuju kejayaan. Enyahlah. Berhenti menjilatku. Namun dengan cara ini, krisis yang dihadapi keluarga Han kita akan lenyap begitu saja. Segera tangani ini. Berusaha membuatnya kedap air. Tuan tua, seorang wanita bernama Mei Xiang Yuan sedang mencari tuan muda. Kau pergi? Wei Cheng aku. Berhenti bicara, ini semua salahku. Sebagai suamimu, The saya film was gagal menahan translated tekanan and dari orang lain. narrated by Dan M. sebaliknya Media. saya melampiaskan amarah saya kepada wanita saya sendiri. Saya Han Weicheng, bukan orang yang bermartabat. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan Lin Xuang itu. Tidak masalah. Kita akan punya kesempatan untuk balas dendam. Lirang. Dia menelepon secara aktif. Sepertinya kemarahannya sudah mereda. Halo Nona Li. Apa kau sudah bangun? Jika kau sudah bangun, cepatlah kemari. Kami semua menunggumu. Untuk sarapan. Saya akan segera ke sana. Itu banyak sekali Nona Li. Di mana Tuan Li? Ayahku pergi keluar. Ayo cepat makan. Benar Lin Xuang. Apa kau ada waktu baru-baru ini? Ayo kita keluar dan bersenang-senang bersama. Karena pencatatan proyek investasi King Haiku akan segera tiba. Dalam beberapa hari, aku mungkin akan sangat sibuk. Oleh karena itu, bisakah kau mengajakku keluar untuk bermain? Oke, Mei Xiang Yuan. Mengapa dia menelponmu? Mengapa kau tidak menjawabnya? Merasa bersalah?
Tingkatkan ke gratis. Halo, Lin Xuang, kakek sakit. Cepatlah datang. Kumohon datanglah. apa yang terjadi? Bagaimana kakek bisa sakit? Bukankah dia selalu sehat? Aku tidak tahu. Pagi-pagi sekali, kakek kembali dari berolahraga di luar dan tiba-tiba merasa pusing dan pingsan. Kemudian dia langsung terbaring di tempat tidur. Saat tidak sadarkan diri, dia terus menggumamkan namamu. Kumohon cepatlah kembali. Jika kau terlambat, aku takut kau tidak akan melihat kakek. Bagaimana mungkin kakek? Lin Xuang, apa kau tidak merasa aneh? Aneh. Sikap Mei Xiang Yuan terhadapmu. Sebelumnya kau tahu betul. Dia merasa terganggu hanya untuk mengatakan satu kata kepadamu. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah? Aku curiga. Mungkinkah itu adalah ujian dari kakeknya? Dia berpikir, hubunganmu dengan keluarga Li sangat baik sekarang. Jadi, dia ingin berpura-pura sakit untuk memaksamu kembali, agar kalian berdua bisa berdamai. Berdamai. Mustahil. Tapi bagaimanapun juga, Tuan Mei sakit. Saya juga harus kembali dan menemuinya. Bagaimanapun juga, dialah yang membawa saya kembali dari keadaan, dari kesepian dan ketidakberdayaan. Hampir tidak, itu terhitung sebagai memberiku rumah. Hutang budi ini, saya tidak bisa melupakan. Ya begitulah pria. Kau tidak boleh melupakan. Masalah tidak tahu berterima kasih. Tapi aku tetap menasihatimu. Kamu harus selalu happy, dan jangan pernah dimanfaatkan oleh orang lain. Nona Li, Anda bisa tenang. Saya akan segera memberi Anda kabar terbaru. Beri aku kabar segera. Lin Xuang si bodoh besar ini. Sepertinya dia masih peduli padaku, bukan? Kabar segera. Mungkinkah dia takut aku akan cemburu dan salah paham? Dia terlalu meremehkanku. Jin Bin. Nora, The film was translated and narrated by M Media. ya Nona yakinlah. Kakek, bagaimana kabar Anda? Lin Xuan, Memang, tebakan Nona Li benar sekali. Kakek baik-baik saja. Kakek, bagaimana perasaanmu? Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. tidak. Tidak perlu pergi. Sakit. Penyakit tuh. Aku tahu sendiri. Istirahat saja sebentar, dan aku akan baik-baik saja. Namun, di dalam hatiku, aku selalu merasa tidak enak. Masalah antara kamu dan Xian Yuan adalah duri di hati orang tua ini. Kakek berutang permintaan maaf padamu. Kakek, apa yang kamu katakan? Xiang Yuan dan aku sama-sama sudah dewasa. Kami bertanggung jawab atas urusan kami sendiri. Apa hubungannya ini denganmu? Kumohon kamu sama sekali tidak boleh merasa bersalah. Lin Xuang, bukan hanya kakekmu. Seluruh keluarga kami merasa kami berutang maaf padamu. Ketika Xiang Yuan kembali kemarin, dia menangis terseduh-seduh. Kami benar-benar minta maaf. Kami tahu kami salah. Lin Xuang, aku sudah melihat dengan jelas sifat asli Han Weicheng. Aku minta maaf. Ini semua salah Han Weichen. Dia merayu Xian Yuan. Dan kemudian dia memutarbalikkan fakta. Dia benar-benar tidak tahu malu. Lin Xuang, aku sudah memutuskan kontak dengan bajingan itu. Itu semua salahku. Xian Yuan, kemarilah. Kakek, bukankah itu tidak perlu? Xiao Xuan. Kakek tahu. Waktuku hampir habis. Sebelum aku mati, aku berharap melihat kalian berdua berdamai. Bisakah kamu demi kehormatan kakek memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya?
Bagaimanapun juga kalian sudah menikah selama 5 tahun. Lin Xuang, aku minta maaf. Kemarin di perjamuan, Han Wei Cheng langsung memukulku. Setelah itu, dia meninggalkanku sendirian di sana dan pergi sendiri. Aku mengingat masa lalu. Semua yang kau lakukan untukku. Dan aku benar-benar menyesalinya. Saya sangat menyesalinya. Lin Xuang, saya mohon padamu. Tolong maafkan saya ya. Mari kita jalin kembali hubungan kita. Bisakah kita? Baiklah. Karena kamu ingin bermain. Mei Xiang Yuan. Balikan itu mustahil. Tapi mengenai menjadi teman, aku pasti bisa mempertimbangkannya. Xian Yuan, Lin Xuan, bukankah aku sudah memaafkanmu? Lihat, kalian berdua, kita bisa pelan-pelan bukan? Baiklah, menjadi teman. Saya sudah sangat puas. Sangat puas. Bagus. Karena kakek sudah baik-baik saja sekarang. Kalau begitu aku akan pergi duluan. Xiang Yuan, jika Lin Xuang tidak mau untuk menjalin kembali hubungan, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Apa salahnya hanya berteman? Selama saya masih memiliki kontak dengannya, saya tidak takut Nona Li tidak akan curiga. Pria ini tidak sakit. Dia hanya kelelahan. Tidur yang nyenyak akan memperbaikinya. Apel, Lin Xuan. Apakah kamu bercanda dengan kami? Dia terlihat seperti ini. Dan kamu bilang dia tidak sakit. Kamu bilang dia tidak sakit. Kalau begitu, apakah kamu menyiratkan bahwa dia sakit? Ya, Siapa yang akan percaya itu? Kamu hanyalah seorang pamar. Sesuatu yang jelas bagi siapapun yang jeli. Kamu hanya harus menyangkal dirimu sendiri bukan, Lin Xuan? Apakah kamu mengambil kekayaan keluarga Han? Kamu sangat sombong. Kamu benar-benar ingin pamer ya? Maaf tapi, perjamuan hari ini, kami hanya membahas masalah medis. Lihat, diskusikan. Biarkan dia berbicara tentang dua sukarelawan ini. Apa penyakit mereka? Tuan Han. Saya tidak menyangka Anda yang tidak punya uang sepeser pun masih bisa memasuki perjamuan semacam ini. Apakah Anda sering merasa nyari 2 tun di bawah dada Anda? Juga, Anda sering tidak bisa tidur. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak mengobatinya dulu? Tuan Han, mohon jangan berteriak keras. Apakah dia benar-benar memiliki penyakit? Bisakah tokoh otoritas manapun maju dan mengatakan sesuatu? Berhenti bicara. Orang itu memang tidak sakit. Apel, meskipun saya seorang pemasok, saya juga tahu sedikit tentang obat-obatan. Setelah mengamati raut wajahnya begitu lama, orang itu memang tidak sakit. Senior Lin benar. Orang ini sama sekali tidak sakit. Ini adalah segmen yang kami rancang, sebuah tabir asap yang disengaja. Tujuannya adalah untuk melihat siapa yang berpura-pura tahu apa yang tidak mereka ketahui. Anak muda, apakah saya benar? Ya, banyak dokter mengatakan hal yang sama. Mereka bilang, saya punya masalah hati. Tapi saya sudah minum terlalu banyak obat, dan itu keras kepala tidak membaik. Itu sebabnya, saya ingin datang ke perjamuan ini, dan mencoba keberuntungan saya. Dokter, Anda harus menyelamatkan saya. Jangan khawatir, masalah kecil. Hei anak muda, jangan berbicara terlalu percaya diri. Bahkan saya merasa ini sulit. Namun Anda menyebutnya masalah kecil. Tepat sekali. Dia masih terlalu memandang tinggi dirinya sendiri. Sama sekali tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Dia berpikir bahwa hanya karena dia punya dukungan dia luar biasa. Dia hanya mencoba mendapatkan popularitas. Kalau begitu obati dia. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, maka kamu adalah orang tak berguna yang tidak tahu apa-apa. Hak apa yang kamu miliki untuk menghadiri perjamuan ini? Saya butuh tempat tidur. Dokter, bisakah saya benar-benar disembuhkan? Ya, Hanya dengan mengoleskan ini akan menyembuhkannya. Itu benar-benar konyol. Langit dan bumi asal mula yang mendalam. Akar dari 10.000 energi. Melalui awan tanpa air aku membuktikan kekuatan dewa. Di dalam dan di luar 3 alam, hanya Dao yang tertinggi. Cahaya emas menutupi dan melindungi tubuhku. Dilihat ia tidak dapat terlihat, didengarkan, ia tidak dapat terdengar. Jarum badai bunga pir. Teknik macam apa ini? Ini, apa yang harus kita lakukan? Lin Xuang ini sepertinya
benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah yang telah lama hilang. Jarum badai bunga pir. Sial, dia benar-benar seorang master. Astaga, apa yang terjadi di sini? Sialan, perjalanan ini benar-benar bermanfaat. Tubuhku memiliki cahaya. Penjaga 3 alam 5 kaisar menyebutku. Dokter, saya sangat kesakitan. Lin Xuan, apakah kamu mendengarku? Kamu hanya menyakiti orang. Dokter, dokter sakit sekali. Telah terjadi kecelakaan medis. Cepat hentikan dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Semuanya mundur. Aku ingin melihat siapa yang berani mendekat. Kalau tidak, Ya Nona, apakah Nona Li akan hanya berdiri dan melihatnya mati? jangan menimpakan tuduhan sebesar itu padaku. Tuan Mudahan, aku rasa kamu belum kapok. Lin Xuan saat ini sedang menyakiti seseorang. Itu adalah fakta. Karena kamu sangat membelanya. Kalian adalah kaki tangan. Wei Cheng, tenanglah. Ini adalah nona muda tertua dari keluarga Li. Kalian bekerja sama hanya untuk merencanakan kekayaan keluargaku. Rencana jahat. Dengan begitu banyak orang dari King He yang hadir, kenapa kita tidak memilih siapa saja dan bertanya kepada mereka? Tanyakan kepada mereka bagaimana kamu kehilangan grup Han. Kamu, Wei Cheng. Saya minta maaf karena datang terlambat. Anda adalah Dokter Chai. Apakah itu Dokter Nasional Chai? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Benar-benar bermanfaat datang hari ini. Saya sangat bersemangat. Guru Lin, Ada apa? Apakah orang itu benar-benar hebat? Siapa dia? Ini adalah Dokter Kai, dokter nasional dari ibu kota. Jika Anda tidak ingin mati, diamlah. itu bagus sekali. Saya melihat jarum badai bunga pir lagi. Dokter Chai, mengapa Anda di sini? Saya menerima undangan dari seorang rekan untuk menghadiri perjamuan. Dokter Chai, Xiao Zui, kemarilah, biar saya perkenalkan kamu. Inilah orangnya yang saya sebutkan kepadamu sebelumnya. Master yang dapat melakukan jarum badai bunga pir. Guru saya, orang yang saya kalahkan terakhir kali, adalah dia. untuk bisa mengalahkan Anda, dan begitu mudah, dia benar-benar mengesankan. Sungguh mengesankan. Hei, apa yang kalian semua lakukan di sini? Kami di sini untuk pasin sukarelawan, pengobatan. Tapi, pasin ini bagaimanapun dibawa. Pengobatan Lin Xuan, pingsan. Aku pikir kondisinya hanya memburuk. Saya menggunakan teknik khusus untuk secara paksa mengeluarkan penyakit dari tubuh pasien. Itulah mengapa ada periode singkat ketidaksadaran. The Begitu film dia was bangun sebentar lagi, dia translated akan and sembuh total. narrated by Apakah M. itu Media. nyata atau palsu? Secepat itu. Apakah kamu seorang pekerja mukjizat? Beberapa orang memiliki pengetahuan terbatas. Jadi mereka seharusnya tidak keluar ke sini dan mempermalukan diri sendiri. Lin Xuan, aku saat ini sedang menjalankan siaran langsung sekarang. Penonton di ruang siaran langsung. Semuanya menunggu untuk melihatnya bangun. Ada apa dengan orang ini? Beraninya dia bersikap kasar di perjamuan. Dokter Chai, bukan aku yang tidak sopan, melainkan Lin Xuan ini, yang pada dasarnya adalah penipu. Dia menipu aset keluargaku. Dan sekarang dia mencoba menipu kalian semua. Apakah itu benar atau salah? Kita akan segera tahu. Lin Xuan, aku tidak takut dengan kesombongan dan kepercayaan dirimu saat ini. Seluruh internet sedang menonton. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya dan merusak reputasimu. Aset keluargahanku tidak mudah didapatkan.
Ya Tuhan, apakah dia sembuh? Ya Tuhan, ini luar biasa. Dunia medis Qinghe akan berubah drastis. Dokter, dokter, saya tidak sakit lagi. Saya belum pernah merasa senergi ini sebelumnya. Saya sudah sembuh, dokter. Bagaimana ini mungkin? Saya benar-benar sembuh, dokter. Saya benar-benar sembuh. Itu hanyalah penampilan sementara. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyembuhkan penyakit hanya dalam beberapa puluh menit? Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat itu? Melihatnya. Lin Xuan, apa yang harus kamu katakan sekarang? Apakah kamu berani membiarkan peralatan medis profesional melakukan pemeriksaan? Silakan. Semuanya. Ini adalah milik perusahaan saya. Produk baru untuk menguji fungsi tubuh manusia. Sebaiknya kita menggunakannya di sini hari ini. Bagaimana keadaannya? Bagaimana? Apakah dia sakit parah dan tidak tertolong lagi? Apakah dia akan meninggal? Cepat beritahu kami. Cepat katakan. Tuan, tolong menjauh dari saya. Qianli, apa yang kamu lakukan? Penyakit pasien ini benar-benar sembuh. Apel. Itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Anda benar-benar seorang dokter dewa. Anda sungguh luar biasa. Bisakah saya menjadi murid Anda? Bodoh. Apa yang kamu tertawakan? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau. Trik apa yang sedang kau mainkan? Kau bajingan. Cepat lepaskan. Lepaskan atau saya panggil polisi. Aku baru saja keluar dari penjara. Siapa yang aku takuti? Lin Xuan. Berhenti, Han Weicheng, Anda ditangkap. Han Weicheng, lepaskan saya. Tuduhan penyerangan terhadap Nona Mei telah terbukti. Apel. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wanita sialan itu. Di mana wanita sialan itu? Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. The film was translated and narrated by M. Media. Aku akan membunuhnya. Lepaskan aku. Bersikaplah yang baik. Wanita sialan. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Jin Bin, bagus sekali. Senior Lin, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Guru benar-benar luar biasa. Pasien seperti ini. Jika saya ingin merawatnya, itu akan memakan waktu setidaknya sebulan. Sudah kubilang, Anda harus memanggil saya senior dan guru. Kalian. Dewa. Apakah guru menerima murid? Apakah guru menerima murid? Apakah guru menerima murid? Guru. Dewa. Hei Dewa. Hei Dewa. Hei Dewa. Apa yang kalian tertawakan? Melihat saya malu membuat kalian senang. Tentu saja aku senang. Lin Xuan. Tidak buruk. Sekarang kamu sudah orang yang sangat terkenal di bidang medis Qinghe. Benar sekali. Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu padaku? Katakan apa? Si bodoh. Saya mengerti. Si bodoh, kamu sangat bodoh dan menyebalkan.
Nona Lee, Apa yang kamu lakukan? Nona Lee. Sekarang, aset saya telah mencapai miliaran. Dan saya adalah senior paling terkenal di bidang medis Qinghai, guru dokter nasional Kai. Dan saya bahkan adalah dewa. Saya ingin tahu, apakah dengan semua ini, saya memenuhi syarat untuk berdiri di sisi Anda. Bermimpilah, ini masih terlalu dini. Cepat ikuti aku. Kalau begitu saya menantikan bimbingan Anda. Nona Lee.